Oh, vitamin C dulu. Botolan. Main B ini. Oh. Suara syiar Islam Anda dan juga misalkan di TV Angkel Bintang. Alhamdulillah. Apa konse ya. Berada di Sing botolan hari yang ke-11 malamnya karena malam konse. Warga Turono. Semoga rangkaian ibadah kita Benar. Paling jelek itu bisa kris. Foto-foto. Kepada keluarga para sahabat dan juga para pengikutnya. Berikutnya kembali bincang Ramadan hadir Manenda kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah di pagi hari ini bisa hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Adalah yang mulia Kiai Haji Muhammad Zain bin Zain, ada yang lebih kita kenal dengan Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah segera kembali. Alhamdulillah. Ya, setelah absen satu hari kemarin dengan setia dan juga pemirsa di kantor yang menantikan kehadiran kemana ini beliau. Baiklah pendengar saya, awal jumpa kita di pagi hari ini, mari kita simak pemaparan dari narasumber kita. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Angkel Bintang, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk pasien bahwa kembali masih bisa menghidup menikmati indahnya bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah, seperti yang tadi disebutkan Ustaz Salam. Para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Angkel Bintang dimanapun Anda berada, Ramadan ini bulan yang sangat istimewa di setiap menit detiknya, karena di situ setiap amal kebaikan dibagikan pahalanya oleh Allah. Doa-doa yang dipanjatkan diterima oleh Allah, zikir yang dikumandangkan menjadikan orang yang berpikir pasti diampuni dosanya oleh Allah. Dan semua keberkahan ada di dalam bulan suci Ramadan. Kecuali malam hari ini kita telah berada di malam yang ke-16. Setuil tentang keistimewaan malam 16. Kita tahu 16 ini berarti kita telah memasuki separuh akhir dari bulan Ramadan. Saking begitu berharganya Ramadan, Nabi mengajarkan kita ketika Ramadan telah memasuki separuh akhir, Nabi mengajarkan kita untuk berkunut di sholat witir kita. Tadi kita awali kunut saat sholat witir. Kunut di sini kunut yang hukumnya sunnah muakkadah.
sama seperti hukumnya kunut ketika sholat subuh. Kunutnya seperti apa? Ya seperti kita kunut. Dan mungkin mau kita tambahkan doa-doa yang lainnya, itu boleh, terserah, monggo. Yang terbaik adalah seperti yang diajarkan baginda Nabi, seperti yang pernah dibaca oleh para sahabat dan sebagainya. Itu diantara tanda keistimewaan Ramadan. Karena begitu pentingnya ketika Ramadan ini tidak meninggalkan kita, kita lentahkan banyak berdoa. Semoga ini bukan akhir pertemuan kita dengan Ramadan. Masih ada kesempatan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan kita pun juga mohon andai ini Ramadan kita yang terakhir. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, bukan orang yang terhalang dari rahmatnya. Dan di malam yang ke-16 secuil tentang keutamaannya pernah disinggung oleh baginda Nabi dalam satu hadisnya dalam masalah keutamaan sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih di malam yang ke-16? Kata Allahu lahu bara'ataini, bara'atan najati minan nar wa bara'atan tukhuli fil jannah. Siapa yang sholat tarawih di malam 16, maka Allah akan tetapkan untuk dia dua kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas masuk dalam surga. Selamat dari neraka masuk ke dalam surga ini adalah kebaikan yang selalu kita minta di dalam akhirat kita. Kata Daud, kita diajarkan Nabi di dalam doa kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga diajarkan dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia ini seperti apa? Apakah kaya? Apakah punya istri banyak? Atau rumah mewah dan lain sebagainya? Kebaikan akhirat ini seperti apa? Nah, ini kebahagiaan akhirat ini seperti yang disinggung oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya adalah seperti yang disebut Allah dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang beruntung, orang yang bahagia. Jadi kebaikan bahagia akhirat adalah manakala kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Yang menjadi pertanyaan kita, kebaikan dunia. Kebaikan dunia ini seperti apa? Ada banyak hadis yang menerangkan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas melewatkan satu hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus. Hadis ini sangat populer sekali, sering kita dengar. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu salihatan wa auladu abraran wa khulafa'uhu shalihin wa ayyakuna rizquhu. Ada 4 perkara termasuk di antara kebahagiaan seseorang di dunia. Yang pertama, antakuna zawjatuhu salihatan. Dia mempunyai pasangan hidup. Jadi artinya dunia bahagia itu harus punya pasangan yang sah lewat pernikahan. Jadi sebanyak apapun harta kamu, sebaik apapun rumah kamu, mobil kamu, tapi nggak punya pasangan hidup, apa itu di dunia? Di bahagia dunia punya pasangan yang sah.
Dan bukan sekedar pasangan, tapi sholihatan. Mempunyai pasangan hidup yang suami memiliki istri sholihah, yang istri memiliki suami yang soleh. Kriteria istri yang sholihah ini seperti apa? Ayyumil khairul nisa mar'atun. Sebaik-baik wanita adalah seorang wanita yang idza nadartaha sarraka. Kalau kamu melihat, memandang dia istrimu bisa membahagiakan kamu. Wa idza amarta, atau kamu perintah, asal perintah bukan maksiat, istrimu tidak membantah tapi patuh. Siap 86 laksana. Wa idza aqsamta bi abarraka, ketika dia menanyai kamu, minta sumpah kamu menjawab, mengucap, berkata dengan yang baik. Dia ditanya suami, kamu berikan jawaban yang baik. Wa idza ghibta anha, ketika suami tidak ada di rumah, hafidhata fi nafsiha wa malika, ketika suami kamu tidak ada, dia bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga harta suaminya. Ini kriteria wanita yang sudah dalam Al-Quran. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi ma'hafidh. Wanita solihah adalah qanitatun, patuh kepada Allah, patuh pada suami. Hafidhatun, dan bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya dan harta suami. Ini kebahagiaan hidup di dunia adalah manakala kita mempunyai istri yang soleh. Ini bukan harta yang banyak, ini tidak jaminan. Bahkan ada satu hadis di dalam kitab Qurratul Uyun, miskinun rajulun laisa lahu imra'atun. Marat miskin, wong lanang sing gak duwe itu. Gila. Wa in kana ghaniyan min amal ya Rasulullah. Ada seorang sahabat nyeletuk, walaupun dia kaya raya, kalau tidak punya istri apakah tetap dikatakan miskin ya Rasulullah? Qala wa in kana ghaniyan. Walaupun dia kaya raya, kalau tidak punya istri, dia tetap miskin. Kemudian Nabi melanjutkan, miskinatun imra'atun laisa laha zawjun. Itu miskin, enggak duwe wong lanang. Walaupun dia kaya raya, tetap kalau tanpa suami dia miskin. Ini kriteria bahagia dunia, baik dunia. Yang kedua, wa auladu abraron. Allah berikan keturunan anak-anak, bukan sekedar anak, tapi anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang. Jadi ini anak, makanya anak ini tentu saja dari istri. Kalau nggak menikah mana bisa punya anak. Jadi menikah, istri yang solihah akan berbuah anak yang soleh, anak yang barron biwalihi. Istri, makanya istri disuruh cari istri yang bukan hanya cantik. Tidak disuruh sama orang cari cantik, disuruh cari al-zawwaju al-walud al-wadud. Menikahlah kalian, kawinlah kalian dengan wanita yang banyak memberikan anak. Al-walud disebut mubalagh, kalimat superlatif, sangat banyak anak. Nah, apa perlu dites ya? Enggak boleh, tes dulu baru menikah. Kita harus melihat keturunannya, ya keturunannya banyak, dan bukan melihat cantiknya aja. Cantik itu di belakang setelah ini. Al-wadud yang sangat sayang kepada kamu. Bukan hanya kamu saja yang sayang, tapi istrimu juga sangat sayang. Dia tidak selingkuh. Nah ini. Nah, jadi
Ini yang kedua anak. Jadi kalau wanita nggak bisa memberikan anak, kata Nabi la haziratun inafiyatil bait afdalu min imra'atin latal. Tikar, sungguh tikar yang ada di pelataran rumah kamu itu masih lebih utama daripada seorang wanita yang tidak bisa melahirkan. Ini nilai seorang wanita itu baru punya nilai tinggi kalau dia mampu memberikan keturunan. Kalau tidak, lebih utama tikar kata Nabi. Kalau tikar tanpa biaya, kalau wanita biaya biayanya untuk keperluannya 1 bulan saja. Kalau tikar dia dilempit beres, kalau perlu dikelar turun ya kakak demen. Ini yang ketiga wakhulatul sholihin. Teman, kawan, orang-orang yang kita yang menjadi tetangganya, kawannya itu adalah orang-orang soleh. Kita dipertemukan memiliki rezeki yang sangat besar. Jadi rezeki besar bukan hanya Allah. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah bukan diberikan uang banyak, istri cantik, bukan kerjaan layak, bukan itu. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah selain diberikan pemahaman tentang ilmu agama, tapi juga dia diberikan kawan yang soleh. Man aradallahu bi'abdi khairan razzaqahu khalilan salihan. Inna siya dzakar wa in dzakara a'ad. Al-Bayhaqi. Siapa-siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia kawan yang soleh. Siapa kawan yang soleh? Apakah kupluknya seperti Bang Once? Apakah kaosnya harus ada tulisan? Ya, itu simbol-simbol belum tentu sesuai dengan dalamnya. Jadi orang soleh adalah inna siya dzakara. Jika kamu itu lupa, dia mau mengingatkan. Jika kamu salah, dia mau memberikan nasihat. Itu kawan yang baik. Wa in dzakara ana, jika kamu benar, kamu lurus, dia itu memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan support, dorongan, membantu. Nah, kalau ada kawan salah dibiarin sama dibenerno, wadah lama. Untuk bener sama wayang ngaji tidak mancing. Tidak atus lagi, kalau ada keranjang aja dari Mas Rojo. Jadi ini kebaikan dunia ini ada pada 4. 1, punya istri yang solihah. 2, diberikan anak-anak yang berbakti. 3, dipertemukan dengan kawan, tetangga yang soleh. Dan yang keempat, tidak kalah penting adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladi, mata pencahariannya, hasil pemasukan untuk kebutuhan sehari-harinya tidak jauh dari tempat tinggal. Nah, ini adalah kebaikan. Lain halnya Syekhina Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menafsiri tentang ayat dalam surat An-Nahl ayat 96, man amila sholihan min dzakarin fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan aku akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang dia perbuat. Di sini yang ditafsir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, hayatan thayyibatan adalah diberikan hati yang qanaah. Jadi kehidupan dunia yang baik itu hati yang qanaah.
hati yang menerima atas pembagian Allah kepada dirinya, hati yang merasa senang dengan apa yang ada di tangannya. Kita syukuri, terus kita terima apapun yang ada di tangan kita. Tidak rakus terhadap dunia, tidak menginginkan apa yang tidak ada di tangan kita. Nah, ini kehidupan yang bahagia, dunia yang bahagia di qanaah. Padahal orang yang beruntung bahagia itu bukan hanya qanaah ada sebagian. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh-sungguh beruntung satu, sungguh bahagia satu orang yang diberikan hidayah Islam. Kita Islam ini bahagia Islam. Yang kedua, waruziqa kafafan, berkecukupan rezekinya, tidak lebih, tidak kurang. Yang ketiga, ini yang kita maksud, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Allah memberikan hatinya qanaah dengan apa yang Allah datangkan kepada. Qanaah ini termasuk salah satu tanda kita cinta kepada Allah. Bukti kita cinta kepada Allah dan merasa senang, rasa puas, menerima apapun yang diputuskan Allah, apapun yang dibagikan Allah bagi kita. Ini pertanda kita betul-betul cinta. Terkadang kita ini ngomong cinta tapi dikasih diputus sakit, protes. Jadi kon cinta. Jadi kita mengaku cinta kepada seseorang. Oke, meski kita digepuk, kita diceples, kita ditinggal, kita nggak akan marah, malah senang. Senang itu tanda kecintaan yang sejati. Ini qanaah. Nah, ini sejalan juga yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi menafsiri firman Allah tadi surat An-Nahl ayat 96, hayatan thayyibah. Itu adalah kehidupan yang baik di dunia dan diberikan 4 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halal, diberikan rezeki yang halal. Kita berbicara hidup baik di dunia itu seperti apa. Kita mempunyai pekerjaan, penghasilan dari jalan yang halal, itu bahagia. Jangan lihat banyaknya, besarnya, halalnya. Yang kedua, kita diberikan hati yang qanaah. Ini hayatan thayyibah. Yang ketiga, at-taufiq fi taatillah. Kita diberikan pertolongan oleh Allah, ringan, enteng, sesok sembahyang, sesok poso, sesok ngaji. Ini kebaikan dunia, kebahagiaan hidup di dunia. Yang keempat, wa halawatun fit taat. Kita diberikan bisa merasakan nikmat dan manisnya melakukan ketaatan. Jadi sebelum kita mendapatkan 4 ini, hidup kita di dunia ini belum nikmat, belum baik. Rezeki yang halal, hati yang qanaah, dimudahkan melakukan ketaatan dan diberikan bisa merasakan manisnya ketaatan. Nah, yang tadi ada juga Madelami, istri yang solehah, anak yang berbakti, kawan tetangga yang soleh, dan mata pencarian yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Jadi ini mudah-mudahan Ramadan tahun ini dengan segala pendidikan yang diberikan Allah lewat puasa, diperintah menghidupkan malam-malamnya dengan sholat seperti sholat tarawih, dengan Allah perintahkan memperbanyak berzikir, sedekah, tadarus Quran. Mudah-mudahan ini membentuk kita jadi manusia yang diberikan kebaikan dunianya dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia dalam arti diberikan istri yang sholihah, anak-anak yang berbakti, diberikan tetangga kawan yang soleh, dan diberikan mata pencarian yang tidak jauh dari tempat tinggal kita, diberikan rezeki yang halal, diberikan hati yang qanaah, dimudahkan, diberikan pertolongan untuk bisa melakukan ketaatan, dan diberikan bisa merasakan manisnya kebaikan dan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah
lewat Ramadan tahun ini memberikan kepada kita hasanah dan fid dunya wa fil akhirati hasanah, dan yang paling penting wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baik berkasih ya, demikian opini kita di pagi hari ini tentang ciri-ciri atau indikasi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tentu saja harapan yang paling utama adalah juga nanti menjadi satu wasilah kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat dunia. Baik berkasih, Anda nanti bisa bergabung bersama kami di 0895 32 775 775. Kita lihat sejenak satu teman akan sama di Anda tetap bersama.